Kabar duka datang dari TNI. Salah seorang prajurit terbaik TNI berpulang menghadap Tuhan pada Rabu tanggal 11 Mei tahun 2022. Dia meninggal di RSPAD dalam usia 94 tahun karena sakit. Dia adalah Jenderal Purnawirawan Wijoyo Sujono. Jenderal Wijoyo Sujono adalah prajurit komando yang dibesarkan di Korps Baret Merah atau Kopassus. Dia salah satu Jenderal Baret Merah yang sukses jadi Jenderal Bintang 4. Berikut 7 prajurit Baret Merah yang sukses jadi Jenderal Bintang 4. Kini semuanya telah pergi meninggalkan jejak-jejak pengabdiannya pada bangsa dan negara. Pertama, Jenderal Purnawirawan Wijoyo Sujono, lahir di Tulungagung pada tanggal 9 Mei tahun 1928. Wijoyo Sujono banyak malang melintang di berbagai palagan. Ia sudah memanggul senjata sejak zaman Perang Kemerdekaan melawan Belanda. Sang jenderal yang dibesarkan di Korps Baret Merah ini merupakan jenderal generasi 45. Dia pernah memegang beberapa posisi penting di TNI. Jabatan penting yang pernah dipegang Wijoyo Sujono antara lain sebagai Pangdam Merdeka di Sulawesi Utara, Pangdam Brawijaya Panglima Kowilhan III, Panglima Kowilhan II dan terakhir sebagai Kepala Staf Kopkamtib dengan pangkat Jenderal Bintang 4. Pada hari Rabu tanggal 11 Mei tahun 2022, Jenderal Baret Merah ini meninggal dunia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kedua adalah Jenderal Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo. Sarwo Edi adalah salah satu komandan Korps Baret Merah legendaris. Dikenal sebagai Jenderal Penumpas G30 SPKI. Di TNI, selain pernah jadi komandan Kopassus ketika pasukan khusus itu masih bernama RPKAD, Sarwo Edi juga pernah menjabat sebagai Pangdam Bukit Barisan, Pangdam Cendrawasih dan Gubernur Akademi Militer atau Akabri. Pada tanggal 9 November tahun 1989, Sarwo Edi meninggal dunia pada usia 64 tahun. Kemudian pada November tahun 1997, Presiden Soeharto memberikan penghargaan untuk para mantan Kasat yakni berupa kenaikan pangkat kehormatan satu tingkat lebih tinggi. Para mantan Kasat yang diberi penghargaan kenaikan pangkat kehormatan itu adalah Jenderal Kehormatan GP Hajatikusumo, Letjen Kehormatan Bambang Sugeng, dan Letjen Kehormatan Bambang Utoyo. Selain itu juga kenaikan pangkat kehormatan juga diberikan kepada Sarwo Edi Wibowo. Dengan penghargaan itu, Sarwo Edi berhak menyandang pangkat Jenderal Bintang 4 kehormatan. Yang ketiga, Jenderal Beni Murdani. Beni tak lain adalah juniornya Wijoyo Sujono di RPKAD, Kesatuan Pasukan Khusus yang kini bernama Kopassus. Ketika Beni masih berpangkat mayor, Wijoyo Sujono sudah menyandang pangkat letkol. Beni dikenal punya kedekatan khusus dengan Wijoyo Sujono. Soal kedekatan keduanya ada sebuah cerita menarik. Dulu, ketika Angkatan Darat masih dipimpin Letjen Ahmad Yani, Beni pernah ditanya oleh Ahmad Yani siapa yang pantas jadi komandan RPKAD menggantikan Kolonel Mung Parhadimulyo. Ketika itu, ada dua calon kuat sebagai komandan RPKAD yakni Letkol Wijoyo Sujono dan Letkol Sarwo Edi Wibowo. Keduanya tercatat perwira senior di Baret Merah. Waktu itu Beni lebih memilih Wijoyo Sujono yang dianggapnya lebih pantas jadi komandan RPKAD ketimbang Sarwo Edi. Pada akhirnya, Ahmad Yani sendiri memilih Sarwo Edi yang juga sahabat dekatnya untuk jadi komandan RPKAD. Beni sendiri akhirnya keluar dari RPKAD dan dipindahkan ke Kostrad gara-gara berseteru dengan Kolonel Mung Parhadimulyo, komandannya di RPKAD. Karir Beni Murdani sendiri moncer di era Soeharto jadi presiden. Pernah dijuluki Raja Intel Indonesia, Beni sukses jadi Panglima ABRI di era Soeharto. Sebelum akhirnya dipinggirkan juga ketika coba menasehati Soeharto soal sepak terjang anak-anak presiden kedua Indonesia itu. Setelah dicopot dari jabatannya sebagai Panglima ABRI, Beni digeser jadi Menhankam. Pada tanggal 29 Agustus tahun 2004 Beni meninggal dunia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Keempat, Jenderal Edi Sudrajat. Jenderal Edi Sudrajat, tak lain adalah juniornya Beni di RPKAD. Sama seperti Wijoyo Sujono dan Beni Murdani, Edi Sudrajat juga besar di Korps Baret Merah. Edi Sudrajat jadi Jenderal Bintang 4 saat ditunjuk jadi Kepala Staf Angkatan Darat Kasat. Puncak karirnya adalah saat Edi dipercaya jadi Panglima ABRI. Yang menarik, ketika jadi Panglima ABRI, Edi juga merangkap jabatan sebagai Kasat dan Menhankam. Tiga jabatan penting itu dipegangnya hanya beberapa bulan saja.
Pada tanggal 1 Desember tahun 2006 Edi Sudrajat meninggal dunia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kelima, Jenderal Purnawirawan Faisal Tanjung. Jenderal Faisal Tanjung tak lain adalah juniornya Edi Sudrajat. Jika Edi merupakan lulusan AMN tahun 1960, Faisal Tanjung tercatat sebagai lulusan AMN tahun 1961. Faisal Tanjung juga prajurit yang dibesarkan di Kopassus. Sempat tak diperhitungkan, Faisal meraih puncak karirnya ketika ditunjuk Presiden Soeharto sebagai Panglima ABRI. Pangkatnya pun naik jadi Jenderal Bintang 4. Sebelum dapat kejutan jadi Panglima ABRI, Faisal sedang memangku jabatan sebagai Kepala Staf Umum ABRI dengan pangkat Letjen. Jadi, Faisal Tanjung jadi Panglima ABRI tanpa pernah memegang posisi sebagai Kasat. Pada tanggal 18 Februari tahun 2013 Faisal meninggal dunia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Keenam, Jenderal Purnawirawan Wismoyo Aris Munandar. Jenderal Wismoyo merupakan lulusan AMN tahun 1963 atau juniornya Faisal Tanjung yang merupakan abituren AMN 1961. Wismoyo tak lain adalah kawan satu angkatan Letjen Purnawirawan Sintong Panjaitan di AMN. Wismoyo pernah jadi Danjen Kopassus, pernah pula jadi Pangkostrat. Puncak karirnya di TNI adalah saat ia dipercaya jadi Kepala Staf Angkatan Darat. Dengan memegang jabatan sebagai orang nomor 1 di Angkatan Darat, Wismoyo resmi jadi Jenderal Bintang 4. Pada tanggal 28 Januari tahun 2021 Wismoyo meninggal dunia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ketujuh, Jenderal Purnawirawan Pramono Edi Wibowo. Jenderal Pramono tak lain adalah putra kandung Jenderal Sarwo Edi Wibowo, salah satu komandan Kopassus legendaris. Pramono Edi merupakan lulusan Akabri 1978. Sama seperti ayahnya, Pramono pernah jadi Danjen Kopassus. Ia juga sempat jadi Pangkostrat, sebelum akhirnya naik kelas jadi Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat. Dengan menjadi Kasat, Pramono pun meraih pangkat yang paling dimimpikan oleh seluruh perwira TNI, yakni jadi Jenderal Bintang 4. Pada tanggal 13 Juni tahun 2020, Jenderal Pramono meninggal dunia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.